Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Destiani Rosmala dengan NIM 2008922, mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan melakukan presentasi mengenai analisis manajemen pembelajaran TK Bani Saleh selama masa pandemi. Presentasi ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Taufani Husnul Kurniatun, MSI. Baik, yang pertama dari analisis manajemen pembelajaran ini adalah pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Dampak dari adanya COVID-19 ini, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Peraturan ini ditetapkan dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Penutupan sekolah dilakukan sebagai upaya menghambat penyebaran virus COVID-19. Peraturan ini juga didukung oleh UNESCO sebagai lembaga internasional yang bergerak di bidang pendidikan. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia dalam mengatur pengelolaan pendidikan mereka di masa pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen pendidikan di sekolah tersebut dan tentunya juga untuk membandingkan kondisi ketika pandemi sedang tinggi atau pada masa pembelajaran jarak jauh dengan kondisi di mana sudah mulai kembali normal atau saat diberlakukan kembali pembelajaran tatap muka. Metodologi yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah metode kualitatif dengan instrumen pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Bagian kedua adalah landasan teori. Yang pertama, mengenai perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran secara umum memiliki makna yang sama, yaitu proses mengelola, mengatur, dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran. Dan merumuskan tujuan, isi materi, metodologi pembelajaran, dan juga merumuskan metode evaluasi pembelajaran. Yang kedua adalah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini secara umum adalah agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pekerjaannya dengan baik sesuai yang tertera dalam undang-undang. Yang ketiga, mengenai motivasi. Kerjasama itu terjalin antara pihak sekolah dengan orang tua, sehingga bisa membantu mendorong anak untuk lebih termotivasi dalam belajar. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi fisik dan non-fisik. Sarana fisik mencakup benda mati seperti bangunan, alat peraga edukasi, dan peralatan lainnya. Sementara non-fisik yaitu bisa berupa peraturan, tata tertib, serta program-program pembelajaran. Yang kelima, pengawasan. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, diperlukannya pengawasan sebagai prosedur dalam proses mencapai tujuan. Melalui pengawasan pembelajaran, pengawas, dalam hal ini yaitu kepala sekolah, akan mampu mempengaruhi perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana proses pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah hasil pembelajaran. Hasil belajar secara umum dapat didefinisikan bahwa hasil belajar merupakan penilaian diri siswa dan perubahan yang dapat diamati, dibuktikan, dan terukur dalam kemampuan atau prestasi yang dialami oleh siswa sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, mengenai perencanaan pendidikan. Pada tahun sebelumnya, TK Bani Saleh melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun, pemberlakuan pembelajaran secara daring ini sesuai dengan ketentuan pemerintah yang menyatakan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, maka sekolah ini atau TK Bani Saleh ini juga menerapkan pembelajaran daring secara full. Namun,
Karena keterbatasan yang ada, proses pembelajaran dilakukan sesuai perencanaan yang disusun oleh sekolah sebagai bentuk adaptasi baru terhadap aturan yang berlaku. Media yang digunakan sebagai sarana pembelajaran yaitu menggunakan WhatsApp Group. Hal ini didasarkan kepada keterbatasan kuota, jaringan yang kurang stabil, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Selain itu, masih banyak orang tua murid yang masih belum paham dengan sistem IT yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Namun, pada pembelajaran tahun ajaran baru, yaitu tahun 2021-2022, pemerintah sudah mulai memberikan kebijakan dengan diperbolehkannya pembelajaran tatap muka, walau masih dengan pembatasan-pembatasan yang ada. Oleh karena itu, TK Bani Saleh juga menyusun rencana pembelajaran seperti pembatasan jumlah pertemuan yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 minggu, penerapan protokol kesehatan yang ketat, mewajibkan siswa dan orang tua murid, serta guru yang pergi ke sekolah senantiasa memakai masker dan rajin mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Teknik pembelajaran direncanakan menggunakan teknik mengelompokkan dengan satu kelompok terdiri dari terdiri dari 6 sampai 10 orang, yang di mana setiap harinya hanya ada 2 kelompok dan setiap kelompok memiliki pembagian jadwal yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah penugasan kepada guru dan staf. Ketika pembelajaran daring, setiap guru hanya ditugaskan untuk menyusun RPPM saja dan penyesuaian materi untuk proses pembelajaran. Sementara itu, selepas pembelajaran jarak jauh, yaitu saat ini ketika pembelajaran tatap muka mulai diperbolehkan, pembagian tugas kepada guru dan staf dilakukan setiap 1 pekan sekali, di mana kepala sekolah mewajibkan setiap guru yang bertanggung jawab terhadap kelas yang ia pegang untuk menyusun rencana pembelajaran seperti RPPM dan RPPH untuk proses pembelajaran 1 minggu yang akan datang. Pemberian tugas ini biasanya dikerjakan dan diberikan kepada guru dan staf pada setiap hari Sabtu atau pada akhir pekan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Dalam upaya mendorong motivasi belajar siswa dan motivasi keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran daring, pihak TK Bani Saleh melakukan program home visit sebanyak 1 kali dalam 1 minggu. Selain itu, upaya ini juga dilakukan untuk mengejar ketertinggalan bagi anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki smartphone sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ketika pembelajaran sudah mulai membaik, yaitu saat ini ketika pemberlakuan tatap muka mulai dilaksanakan, sekolah merencanakan bahwa selain di sekolah, usaha mendorong motivasi para siswa juga harus dilakukan di rumah oleh orang tua. Pada awal tahun ajaran baru, kepala sekolah mengadakan pertemuan antara guru dengan orang tua murid. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman atau motivasi bagi para guru dan orang tua agar bisa mendukung dan mampu membantu proses belajar anak dan menyalurkan motivasi belajar kepada anak. Selain itu, pihak sekolah juga memberikan pemahaman ini juga untuk mendorong motivasi orang tua dan para guru dalam proses pembelajaran agar tidak mempengaruhi kepada penurunan motivasi belajar anak. Selain itu, penerapan season reward juga digunakan untuk mendorong motivasi belajar anak dan juga menumbuhkan jiwa atau semangat berprestasi sejak dini. Kemudian sarana dan prasarana. Dalam menunjang proses pendidikan, TK Bani Saleh sudah cukup memenuhi aspek penyediaan sarana yang bersifat fisik. Di antaranya adalah gedung atau bangunan, ruang kelas, kemudian alat pendukung seperti meja dan kursi. Selain itu juga ada fasilitas alat bermain walau masih dalam bentuk yang sederhana. Fasilitas media peraga atau penunjang proses pembelajaran biasanya diperoleh dari barang-barang sederhana yang berada di sekitar lingkungan. Beberapa media yang biasanya digunakan diantaranya adalah kertas warna, atau kadang memanfaatkan sampah daur ulang yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan rumah atau sekitar lingkungan sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga menyediakan laptop atau speaker sebagai penunjang pembelajaran dengan media animasi. Untuk mendukung kognitif, menggunakan media yang ada di sekitar. Untuk mendukung motorik kasar, dilakukan kegiatan bernyanyi dan senam sederhana secara bersama-sama. Sebenarnya, dalam keadaan normal, biasanya dilakukan kegiatan jalan-jalan bersama. Namun,
pada saat ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Kemudian untuk meningkatkan motorik halus dilakukan melalui proses mengecat, menggunting, atau sebagainya. Yang kemudian adalah, selanjutnya adalah pengawasan hasil pembelajaran. Saat kegiatan pembelajaran daring, pihak sekolah melakukan kegiatan home visit sekaligus untuk mengontrol pengembangan proses pembelajaran di rumah. Selain itu, untuk mengawasi pengawasan sehari-hari, setiap orang tua mengirimkan bukti berupa foto ke grup WhatsApp. Namun, ketika pembelajaran sudah kembali tatap muka, pengawasan dilakukan langsung oleh kepala sekolah di dalam ruang kelas. Baik, untuk selanjutnya ada hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ketika daring atau ketika PPKM diberlakukan, sebagian besar tercapai dan sebagian juga tidak. Dalam mengukur hasil pembelajaran ini dilihat berdasarkan usia. Tingkat pencapaian pada masa proses pembelajaran daring bisa dikatakan tidak merata karena sebagian mencapai target, tapi sebagian juga ada yang tidak mencapai target atau tujuan yang sudah ditentukan. Namun, saat ini ketika kembali kepada proses tatap muka, pihak sekolah optimis bahwa hasil pembelajaran yang direncanakan atau tujuan yang sudah ditentukan akan tercapai. Karena didukung juga dengan, pembelajaran yang lebih intensif karena dilakukan secara tatap muka. Jadi, pihak sekolah juga sudah meyakinkan bahwa tujuan atau proses capaian juga akan tercapai ketika masa pembelajaran tatap muka ini. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini bisa dikatakan bahwa manajemen pendidikan dari TK Bani Saleh bisa dikatakan cukup baik. Hal-hal yang mengurangi atau yang sangat mempengaruhi terhadap manajemen pengelolaan pendidikan TK Bani Saleh itu kebanyakan di sarana dan prasarana atau alat-alat atau media-media pendukung pembelajaran karena keterbatasan di mana tata letak sekolah yang jauh dari kota sehingga menyulitkan untuk memperoleh media-media peraga atau bahan-bahan pendukung dalam pembelajaran. Namun, dalam kesimpulan kali ini, bahwa manajemen pendidikan TK Bani Saleh sudah cukup baik karena pihak sekolah sudah bisa survive ketika keadaan tidak menentu dan ketika keadaan sudah mulai membaik, sudah merencanakan dengan baik bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.